teman-teman, perkenalkan nama saya Desinta Ramadhani Basian Putri, NIM 23020119120014, kelas B, Program Studi Teknologi Pangan. Saya dari kelompok 2, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan uji hedonik dari beberapa produk. Selamat menyaksikan. Uji hedonik merupakan uji sensori yang paling banyak digunakan dalam mengukur tingkat kesukaan produk. Tingkat kesukaan pada uji ini dengan skala hedonis yang meliputi sangat suka, suka, agak suka, dan tidak suka. Uji ini berdasarkan atribut sensori yang meliputi warna, rasa, aroma, dan tekstur. Uji hedonik merupakan komentar pribadi dari panelis untuk mengatakan kesukaan dan ketidaksukaan. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbedaan kualitas pada produk yang sejenis dengan penilaian skor yang diberikan. Selain itu, uji ini membutuhkan responden yang cukup banyak dan dalam jangka waktu tertentu. Prinsip dari uji ini yaitu panelis memberikan komentarnya terhadap produk yang telah disajikan dengan skala hedonik. Analisis skala hedonik menjadi skala numerik dengan angka yang sesuai tingkat kesukaan. Data tersebut kemudian dianalisis dengan statistik. Uji ini pada aplikasi bidang pangan digunakan pada proses pemasaran, seperti menanyakan konsumen mengenai produk baru. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengetahui ada tidaknya perbaikan sebelum ke tahap pemasaran, sehingga sesuai dengan keinginan konsumen. Uji hedonik ada 5 kriteria, yaitu yang pertama ada produk asin, yaitu keju. Yang kedua ada produk asam, yaitu jeruk. Yang ketiga ada produk manis, yaitu teh. Yang keempat ini ada produk pahit, pastinya kopi. Yang kelima ini ada produk umami, yaitu snack. Jadi yang pertama di sini pastinya ada bahannya gelas. Terserah sih mau gelas atau tatakan. Kalau untuk yang bahan makanan itu saya sarankan tatakan. Kalau untuk yang cairan yaitu bahannya gelas. Tapi karena saya ini inginnya sama semua, yaitu dengan gelas semua. Terus kemudian ini ada air putih untuk menetralisir. Kemudian di sini pastinya juga ada sampel-sampelnya yang nantinya saya akan jelaskan nanti. Terus ada formulirnya juga. Sama ada ballpoint. Terus ada ini kertas label atau memakai kertas yang diselotipin. Jadi yang pertama pastinya ini gelasnya dikasih kode sampel. Kode sampelnya sama seperti uji ranking, yaitu 3 kode sampel. Nah, 3 produk ini sudah saya letakkan di masing-masing tempat. Ini kode 457 keju Kraft, kode 513 keju Mek, dan kode 604 ini keju Procis. Saya coba dulu untuk keju Kraft. Nah, di sini saya sudah mendapatkan datanya. Ini dalam bentuk formulir. Nah, yang pertama parameternya warna. Saya suka yang pertama ini keju Kraft karena putih kekuningan gitu. Enggak terlalu kuning, enggak terlalu putih. Kemudian yang kedua yaitu keju Mek. Nah, keju Mek ini memiliki warna putih kekuningan tapi banyak kuningnya. Terus kemudian yang terakhir ini ada keju Procis karena warnanya ini lebih putih gitu daripada keju yang lainnya. Keju yang disukai yaitu keju Kraft karena warnanya putih kekuningan. Warna putih kekuningan ini disebabkan oleh pewarna alami yaitu beta-karoten. Beta-karoten adalah pigmen kuning yang larut pada lemak sehingga keju berwarna putih kekuningan. Untuk parameter selanjutnya yaitu parameter aroma. Nah, parameter aromanya ini saya tuh lebih suka ke aroma khas susu tapi yang tidak terlalu pekat susunya. Jadi yang pertama pastinya keju Kraft karena aromanya ini aroma susu yang tidak terlalu pekat. Kemudian yang kedua keju Mek. Nah, keju Mek ini tuh aromanya tuh agak pekat susunya. Kemudian yang terakhir ini keju Procis karena aromanya ini tuh sangat pekat susu. Selanjutnya, aroma keju yang disukai yaitu keju Kraft karena aroma khas susu yang tidak terlalu pekat. Aroma khas susu berasal dari asam lemak pada susu. Asam lemak seperti asam butirat, kaproat, dan kapirat. Nah, perubahan susu ini menjadi keju disebabkan fermentasi antara laktosa, sitrat, senyawa organik, dan senyawa pembentuk flavor. Untuk parameter yang ketiga yaitu rasa. Saya suka rasa yang asin. Jadi yang pertama itu pastinya keju Kraft. Keju Kraft ini asin. Terus yang kedua ini keju Mek ini tuh agak asin. Sedangkan yang ketiga ini keju Procis ini tuh tidak asin. Jadi rasa yang disukai yaitu keju Kraft karena asin. Rasa asin pada keju disebabkan oleh penambahan garam pada proses pembuatannya. Penggaraman pada keju memiliki tujuan yaitu untuk memberikan flavor yang khas atau asin, meningkatkan cita rasa, dan menambah ketahanan pada keju. Nah, proses penggaraman pada keju ini dengan garam yang bentuknya kristal ditaburkan pada permukaan kart, kemudian diaduk. Nah, untuk parameter yang keempat yaitu tekstur. Nah, teksturnya di sini tuh nggak terlalu nggak terlalu lunak banget sama nggak terlalu keras. Jadi saya suka, jadi pas. Yang pertama keju Kraft. Yang kedua ini keju Mek, ini kejunya ini agak lunak. Dan yang terakhir ini keju Procis, ini keju yang tidak lunak.
Tekstur yang disukai yaitu keju craft karena lunak. Tekstur keju yang lunak disebabkan oleh kadar air. Semakin tinggi kadar air, maka keju semakin lunak. Tekstur keju yang lunak disebabkan oleh garam. Garam akan membuat kadar air pada keju menurun sehingga mempengaruhi tekstur. Nah, tekstur keju yang lunak juga disebabkan oleh lemak. Semakin tinggi lemak pada susu, maka keju yang dihasilkan semakin lembut dan halus. Nah, ini dia sampel jeruknya. Ini ada kode 585, ini jeruk nipis. Terus 670 ini jeruk lemon, dan ini 737 yaitu jeruk limo. Jadi coba dulu satu persatu. Jadi untuk parameter warna, saya lebih suka ke jeruk nipis karena ini warnanya putih kekuningan. Yang kedua ini jeruk lemon karena warnanya kuning, sedangkan yang ketiga warnanya ini hijau yaitu jeruk limo. Warna jeruk yang disukai yaitu jeruk nipis karena berwarna hijau kekuningan. Warna pada jeruk nipis hijau kekuningan disebabkan pigmen karoten dan klorofil. Pigmen hijau berasal dari kloroplas yang di dalamnya terdapat pigmen utama, klorofil, dan karotenoid. Nah, selanjutnya untuk parameter aroma saya lebih suka ke jeruk nipis yang pertama karena ini baunya, aromanya itu menyegarkan. Kemudian yang kedua jeruk lemon karena ini tuh juga menyegarkan tapi lebih sedikit menyegarkan. Kemudian untuk yang terakhir ini tuh jeruk limo, ini tuh kayak sedikit banget menyegarkan tapi kayak baunya tuh lebih ke daun. Aroma yang paling disukai yaitu jeruk nipis karena menyegarkan. Aroma jeruk nipis disebabkan kandungan minyak atsiri. Minyak atsiri pada kandungan jeruk nipis dapat digunakan sebagai aroma terapi. Parameter rasa di sini saya lebih suka ke jeruk nipis karena ini tuh tidak terlalu asam dan tidak ada rasa pahitnya. Kemudian yang kedua rasa jeruk lemon karena ini tuh asam tapi sangat asam tapi tidak pahit. Kemudian yang ini terakhir itu jeruk limo karena ini tuh sedikit asam tapi lebih ke pahit. Rasa yang disukai pada jeruk nipis karena tidak terlalu asam. Keasaman pada jeruk disebabkan kandungan asam sitrat. Asam sitrat pada jeruk nipis, jeruk limo, jeruk lemon sebesar 1,19%, 1,33%, dan 1,35%. Semakin banyak sari jeruknya, maka semakin rendah pH-nya. Selanjutnya parameter tekstur, di sini saya lebih suka jeruk nipis karena tidak kental dan sarinya juga tidak terlalu banyak sehingga tidak asam. Kemudian yang kedua sukanya sama jeruk lemon karena teksturnya ini tuh kental tapi sarinya juga tidak terlalu banyak. Yang terakhir ini jeruk limo, ini tuh teksturnya tuh sangat kental sehingga lebih kayak ke pahit gitu. Tekstur yang disukai pada jeruk nipis karena teksturnya cair. Tekstur tersebut disebabkan kadar air yang tinggi. Kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi tekstur produk menjadi rendah. Nah, ini produk teh yang sudah saya tuang ke gelas. Jadi ini 613 yaitu teh kotak. Kemudian 784 teh botol. Dan ini 818 yaitu fresh tea. Untuk parameter yang warna itu saya lebih suka yang ini, teh kotak, karena ini tuh coklat kemerahan yang tidak terlalu hitam. Terus kemudian yang kedua saya suka yang ini, fresh tea, karena ini tuh tidak terlalu pekat hitamnya. Kemudian yang terakhir ini teh botol, yaitu hitam pekat. Warna yang disukai yaitu pada teh kotak karena berwarna coklat kemerahan. Warna coklat kemerahan dapat disebabkan oleh tanin. Semakin tinggi kadar tanin, maka semakin gelap warna tehnya. Tanin dapat berwarna coklat dengan kandungan pada daun teh segar sebesar 30% yang sebagian besar berasal dari kelompok katekin, dan daun teh terdapat enzim PPO untuk menjadi senyawa turunan tanin, yaitu teaflavin dan tearubigin. Teaflavin memberi warna kuning cerah, sedangkan tearubigin memberi warna coklat tua. Warna pada teh juga dapat disebabkan oleh pengeringan. Semakin lama pengeringan, maka warna teh semakin gelap karena klorofil pecah dan terjadi pelepasan tanin. Kemudian yang kedua ada parameter aroma. Nah, parameter aroma di sini saya lebih suka yang ini, fresh tea, karena melatinya khas banget itu, khas melati. Kemudian yang kedua ini teh kotak. Ini juga ada aroma khas melati tapi tidak terlalu banyak seperti ini, fresh tea. Kemudian yang ketiga ini teh botol. Yang ketiga ini tidak ada aroma melati sama sekali. Aroma yang disukai yaitu pada fresh tea karena aromanya khas melati yang disebabkan adanya penambahan melati. Melati digunakan dalam campuran teh sebagai pemberi aroma keharuman melati pada produk dan memberikan rasa ketenangan. Parameter selanjutnya yaitu rasa pada teh. Yang pertama saya suka ini rasa teh kotak karena rasanya itu yang manis tapi tidak terlalu kemanisan gitu. Untuk yang kedua saya juga suka ini 818 yaitu fresh tea karena manisnya itu lebih sedikit daripada teh kotak. Kemudian yang terakhir ini teh botol, ini tidak ada rasa manisnya menurut saya. Rasa manis yang disukai yaitu pada teh kotak karena terdapat gula. Gula merupakan bahan tambahan pangan untuk mengubah makanan dan minuman menjadi rasa manis. Nah, untuk parameter yang terakhir yaitu parameter tekstur. Yang pertama saya tuh lebih suka sama teh kotak karena teksturnya ini tuh tidak terlalu kental, sama saja dengan cair. Kemudian yang kedua saya lebih suka yang fresh tea karena ini tuh juga tidak terlalu kental tapi lebih kental yang fresh tea daripada yang teh kotak. Kemudian yang terakhir ini yaitu teh botol. Teh botol ini tehnya ini tuh terlalu kental gitu menurut saya, jadi saya kurang suka.
Selanjutnya, tekstur teh yang disukai pada teh kotak karena tidak terlalu kental. Nah, kekentalan teh dipengaruhi oleh penambahan gula. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka air akan menurun sehingga viskositas pada teh ini tinggi. Gula yang disebabkan pada produk akan mengalami tekanan osmosis tinggi yang menyebabkan gula terjadi difusi pada molekul air sehingga menghasilkan produk yang lebih kental. Nah, ini teman-teman untuk kopi yang sudah diseduh. Jadi ini kodenya 149, ini kopi kapal api. Untuk ini kode 273, ini Nescafe, ini 385 yaitu kopi luwak. Nah, kita tidur ya kopi. Warna kopi yang disukai yaitu kopi Nescafe karena berwarna coklat kehitaman. Kopi kapal api memiliki warna hitam pekat yang disebabkan penyangrai biji kopi. Kopi yang terlalu lama disangrai dengan suhu tinggi menjadi warna hitam atau gelap sehingga warna seduhannya akan menjadi gelap. Proses penyangrai dapat merubah warna pada kopi karena terjadi reaksi Maillard, sehingga reaksi ini menyebabkan gula bereaksi dengan asam amino menjadi melanoidin sehingga warna kopi menjadi warna gelap. Nah, untuk parameter aroma di sini saya akan mengurutkan yang pertama yaitu ini Nescafe, yang kedua yaitu ini kopi luwak, dan yang terakhir ada kopi kapal api. Aroma kopi yang enak pada Nescafe, aroma kopi yang sangat langu pada kopi kapal api yang dapat disebabkan adanya proses penyangrai. Penyangrai akan terjadi reaksi Maillard yang akan menghasilkan senyawa volatil dan non-volatil. Senyawa volatil ini pada aroma kopi mudah menguap yang dapat dicium oleh hidung, sedangkan non-volatil pada rasa seduhan kopi. Nah, semakin lama penyangrai akan menimbulkan semakin banyak senyawa volatil itu menguap sehingga aroma perlahan akan keluar dan hilang aromanya. Nah, untuk urutan parameter rasa, yang pertama yaitu ini tetap Nescafe, yang kedua yaitu ini tetap ini kopi luwak, dan yang terakhir yaitu kopi kapal api. Rasa yang enak pada kopi yaitu kopi Nescafe. Rasa yang pahit atau tidak pahit pada kopi disebabkan oleh protein. Semakin tinggi protein, maka rasa seduhan kopi semakin tidak pahit. Protein yang terurai akan menimbulkan rasa pahit pada kopi menurun karena protein terhidrolisis menjadi asam amino. Kafein, asam klorogenat, trigonelin berperan dalam pembentukan rasa pahit pada kopi sebesar 10%, 50%, dan 15%. Kenapa saya memilih peringkat pertamanya Nescafe? Karena ini teksturnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer, jadi pas. Nah, untuk ini yang kopi luwak ini agak kental, sedangkan ini kental untuk yang kapal api. Tekstur yang disukai yaitu Nescafe karena tidak kental. Nah, kopi kapal api yang paling kental karena adanya kandungan kafein. Semakin tinggi kafein, maka semakin kental teksturnya. Kode 756 yaitu produk Taro, ini 893 yaitu produk Kitatolite, dan yang ini terakhir 911 yaitu produk Potabi. Kita coba dulu ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu parameter warna. Di sini parameter warna saya lebih suka ini yang Kitatolite karena warnanya ini tuh tidak terlalu putih sama tidak terlalu kuning, jadi kayak putih kekuningan pas. Kemudian yang kedua ini yaitu Potabi, ini tuh warnanya tuh kuning, lebih kuning. Kemudian yang terakhir ini Taro, ini warnanya putih tapi saya kurang suka dengan warna snack. Yang saya suka pada Kitatolite karena warnanya putih kekuningan. Warna pada snack disebabkan oleh pemanasan. Semakin lama pemanasan, maka produk snack semakin gelap. Nah, untuk rasa saya di sini tidak terlalu suka umami yang sangat menyengat, jadi saya memilih ini Kitatolite. Terus kemudian yang kedua ini yaitu Potabi. Potabi ini tuh meskipun umaminya menyengat tapi tidak terlalu menyengat gitu. Sedangkan kalau yang ini Taro, saya tuh merasakan tidak rasa umaminya tuh tidak menyengat, jadinya hanya sedikit. Aroma snack yang paling saya suka yaitu Kitatolite karena aroma khas rumput laut tidak terlalu menyengat. Aroma khas rumput laut dari bubuk rumput laut. Semakin banyak bubuk rumput laut, maka aroma yang tercium semakin pekat. Pembuatan bubuk rumput laut dengan tahapan pembersihan, pencucian, perendaman, pemucatan, pengeringan, pengecilan ukuran, dan yang terakhir ada pengayakan. Rasa snack yang saya suka yaitu pada Kitatolite karena rasa umaminya tidak terlalu menyengat. Rasa umami berasal dari glutamat. Glutamat bereaksi dengan molekul protein, maka tidak memberikan rasa umami pada glutamat. Apabila ingin rasa umami pada glutamat muncul, maka glutamat dalam bentuk bebas. Yaitu parameter tekstur, di sini saya memilih tekstur yang renyah. Karena menurut saya yang paling renyah yaitu ini Kitatolite. Kemudian yang kedua ini tuh renyah, tapi lebih renyah yang Kitatolite. Kemudian yang ketiga baru Taro. Nah, Taro ini tuh menurut saya renyahnya tuh kurang gitu. Tekstur yang paling saya suka yaitu pada Kitatolite karena paling renyah. Tekstur renyah disebabkan kandungan gluten. Nah, gluten ini terdapat pada tepung terigu yang memiliki karakteristik lengket dan memerangkak gas dalam proses pengembangan, sehingga produk akan menjadi lebih renyah. Faktor yang mempengaruhi hasil percobaan. Yang pertama yaitu logis, kondisi panelis yang memberikan penilaian sesuai dengan pemahaman atau logika. Yang kedua yaitu kondisi psikologis, kondisi yang memberikan penilaian yang sama pada sampel. Yang ketiga yaitu fisiologi, kondisi panelis yang memberikan penilaian tergantung dengan kesehatan dan suasana hati panelis. Oleh karena itu, dari faktor tersebut dapat mempengaruhi hasil dari penilaian panelis. Kesalahan yang mungkin terjadi yaitu yang pertama, tidak meminum air putih setelah merasakan produk. Lidah yang tidak dibilas dengan air putih dapat mempengaruhi hasil penilaian produk selanjutnya. Misal, produk sebelumnya sangat suka, kemudian produk setelahnya seharusnya tidak suka. Tapi panelis karena tidak meminum air putih, maka panelis memberikan penilaian suka. Yang kedua, suasana yang ramai. Suasana lingkungan yang ramai atau tidak kondusif membuat konsentrasi panelis terganggu, sehingga panelis memberikan penilaian yang tidak maksimal. Semisal, panelis di tempat dalam keadaan yang ramai seperti ada motor, mobil, maka panelis tidak dapat berkonsentrasi penuh sehingga penilaiannya tidak optimal. Saran dalam uji hedonik yaitu yang pertama, apabila sampelnya makanan, maka menggunakan diri, bukan gelas. Yang kedua, memilih suasana yang tenang sehingga panelis dapat berkonsentrasi secara maksimal. Yang ketiga, panelis dalam keadaan sehat, agar panelis dapat memberikan penilaiannya secara maksimal.
Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan uji hedonik yang paling saya sukai pada produk asin yaitu keju Kraft, produk asam itu jeruk nipis, produk manis itu teh kotak, produk pahit itu kopi Nescafe, dan produk umami itu Citato Light. Penilaian tersebut terhadap produk dilihat dari aspek warna, rasa, aroma, dan tekstur. Karena untuk memudahkan penentuan tingkat kesukaan dengan alat indera. Sekian dari saya, terima kasih, tetap jaga kesehatan.